Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlaila. Saya dari PPG Prajabatan Informatika 4, gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari modifikasi modul ajar sebagai syarat tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Namun, sebelum saya menjelaskan hasil dari modifikasinya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa keadaan atau kondisi peserta didik maupun sekolah di SMPN 25 Kota Malang. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan adalah kegiatan pembelajaran di SMPN 25 Kota Malang ini, setiap peserta didik tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone ketika proses pembelajaran. Jadi setiap pagi siswa ini mengumpulkan handphonenya, kemudian nanti bisa dikembalikan ketika pulang sekolah. Namun apabila kegiatan pembelajaran itu menggunakan handphone atau membutuhkan handphone untuk menunjang proses pembelajaran, maka siswa diizinkan untuk mengambil handphonenya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu jaringan internet di SMPN 25 Kota Malang ini tergolong sering mengalami gangguan, atau lebih tepatnya di lab itu jaringan internetnya sering tidak terhubung atau tidak bisa. Makanya seringkali guru itu meminta siswa-siswi untuk mengambil handphonenya sebagai tethering untuk paket data kuotanya digunakan untuk praktek. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebanyakan siswa-siswi di SMPN 25 Kota Malang ini tergolong di kelas menengah ke bawah, karena ketika proses pembelajaran misalkan menggunakan internet harus masuk ke Google Classroom atau membutuhkan internet untuk mencari referensi, biasanya mereka akan mengatakan tidak memiliki kuota atau paket data. Itu yang seringkali terjadi di SMPN 25 Kota Malang. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari modifikasi dari modul ajar. Di sini tidak banyak yang saya modifikasi, karena menurut saya memang sudah disesuaikan dengan keadaan di SMPN 25 Kota Malang. Namun ada beberapa poin yang saya tandai. Yang pertama itu di bagian alat dan bahan. Di sebelumnya guru itu menyampaikan bahwa lembar kerja siswa itu menggunakan cetak atau diupload di Google Classroom. Tapi menurut saya sebaiknya diganti menjadi lembar kerja cetak saja, atau mungkin bisa diberikan solusi lain yang setidaknya ketika siswa itu membutuhkan internet, dia itu nggak bingung gitu kan. Ketika sudah ada bentuk cetak, maka siswa tidak perlu bingung untuk alasan tidak memiliki kuota atau tidak memiliki paket data, atau di sekolah tidak ada internet yang memadai. Kemudian ini karena modul ajarnya adalah mata pelajaran informatika bagian Scratch atau pengenalan Scratch, maka penggunaan software aplikasinya sebaiknya menggunakan Scratch yang di desktop. Nah, di guru ini sebelumnya menuliskan menggunakan secara online. Yang saya khawatirkan adalah kondisi internet, sama seperti kondisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini ada lagi bagian di mana masuk ke kegiatan inti, yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Di sini saya menambahkan bahwa guru itu mendemonstrasikan langkah-langkah praktikum dan menampilkan melalui LCD. Nah, di sini peserta didiknya juga
melakukan langkah-langkah praktikum itu secara individu. Jadi menurut pengamatan saya sebelumnya bahwa ketika siswa itu dibiarkan dikasih soal dan mengerjakan sendiri, kebanyakan mereka tidak bisa mengerjakan. Sebagai contoh, guru harus bisa mendemonstrasikan langkah-langkahnya, kemudian diikuti oleh peserta didik. Mungkin selanjutnya setelah itu baru memberikan tugas praktikum secara individu yang bisa dikerjakan sendiri oleh peserta didik. Nah, selanjutnya saya menambahkan bahwa di guru ini memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif dan memberikan motivasi pada peserta didik yang kurang aktif. Sebelumnya guru menyampaikan hanya memberikan apresiasi kepada yang peserta didik yang aktif. Menurut saya perlu ditambahkan pemberian motivasi kepada peserta didik yang sekiranya belum paham. Jadi mereka itu termotivasi untuk melakukan atau mempraktekkan lagi langkah-langkah yang sebelumnya dipelajari bersama. Seperti itu. Kemudian di bagian assessment, di sini tadi awalnya guru itu menyampaikan bahwa asesmennya hanya asesmen formatif, tapi menurut saya ini ditambahkan dengan asesmen diagnostik, karena di modulnya di bagian awal sudah ada hasil dari dari hasil asesmen diagnostik non kognitif, sehingga di asesmen pastinya akan kita tambahkan dengan asesmen diagnostik. Kurang lebih seperti itu. Untuk langkah-langkah selanjutnya, menurut saya kurang lebih modul ini mungkin sudah sesuai dengan format dari sekolahnya. Jadi tidak banyak hal yang bisa saya modifikasi. Mungkin sebagai saran juga, kalau misalkan bisa digunakan, ditambahkan identitas untuk sekolahnya. Saya rasa cukup sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.